kita ingin merombak operasi plastik. Kekhawatiran yang sangat luar biasa karena terlalu tergantung kepada orang. Nanti gimana orang melihat saya, masih cantik enggak? Masih gagah enggak saya atau enggak? Karena pemikiran kita bukan pada kita, pada orang lain. Gimana nanti melihat orang lain kepada saya gitu? Ada orang yang punya asuransi, mohon maaf ini untuk batnya saja. Miliunan dolar, jutaan dolar. Asuransi. Artinya kalau rusak nanti, saya tahu gimana rusaknya. Nanti ngambil asuransi itu. Diasuransikan batnya itu sejutaan dolar. Karena khawatir nanti bagaimana pandangan orang kalau dia berjalan nanti batnya seperti yang dulu lagi. Kalau dia dansa batnya nggak seperti itu lagi. Terlalu banyak tergantung pada bagaimana proses persepsi orang kepada dia. Ini dia gelisah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini bagian dari hilangnya kalau orang Islam, terjadi orang Islam, hilangnya dari makna la ilaha illallah, independensi, kemerdekaan kita. La ilaha illallah itu memerdekakan kita. Bahwa sesungguhnya konsentrasi penilaian ada pada di atas yang menciptakan kita. Orang mau mengatakan saya ini jelek atau apa, nggak apa-apa. Yang penting Allah mengatakan saya ini jelek, alhamdulillah. So, Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Indallahi bukan indannas. Yang sebaik pada antara kalian itu bukan di pandangan manusia, tapi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kurangilah ketergantungan pada pandangan orang, pada persepsi orang. Karena itu akan mengurangi kepuasan kita sendiri, akan mengurangi ketentraman kita, akan mengurangi rasa peace, rasa kedamaian kita sendiri. Yang kelima, Bapak dan Ibu sekalian, agar kita bisa mencapai tingkat kepuasan dalam hidup ini, masing-masing kita berusaha mencari the gift, ya, pemberian Allah yang ada pada kita. Jangan mencoba mencari apa yang Allah berikan pada orang lain. Mungkin dalam bahasa yang lebih spesifik, semua kita punya kapasitas tertentu. Ada orang yang diberikan oleh Allah kelebihan pada bidang-bidang tertentu karena Allah mengetahui dia menciptakan bahwa orang ini sesuai dengan bidang itu. Bidang itu maksud saya ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang jadi profesor, ada yang jadi ini, yang jadi itu. Macam-macam lah orang jadi dalam hidup ini. Tapi pada semua itu ada kapasitas pemberian Allah yang perlu kita cari dan syukuri. Kemarin kan saya sudah mengatakan, bayangkan kalau semua orang ditakdirkan jadi presiden. Siapa yang mau jadi rakyat? Saya juga sudah katakan, kalau semua orang ditakdirkan jadi Bill Gates, siapa yang mau beli komputer itu? Jadi Allah itu sudah mengatur, karena Allah menciptakan, dia memiliki, dia yang mengatur itu ya mengatur, bukan kita yang mengatur. Kalau seandainya kita yang mengatur, ya kita nggak mau yang kurang, kita mau yang semua yang lebih. Maka serahkanlah kepada yang paling penting sekarang ini adalah apa sih yang Allah sudah berikan kepada saya itu. Dan kalau kita sudah menemukan apa pemberian Allah yang ada pada kita, pertama syukurin itu maksudnya utilizing it, pergunakan secara semaksimal. Ada orang yang secara fisik dia maksimal di situ, mari pergunakan. Ada orang yang mungkin secara fisik nggak tahu tiba-tiba saja, tapi mungkin dia berpikirnya selalu pas-pasan gitu, kena. Pergunakan berpikir, tulis, bikin artikel, ingatkan orang. Dalam dunia keustazan, Indonesia itu keustazan. Jadi bintang film dia banyak jadi ustaz, orang pesantren banyak jadi ustaz. Alhamdulillah dunia ustaz. Itu ada ustaz, dan kalau ceramah, bagus sekali, luar biasa. Tapi coba suruh ustaz itu nulis, belum tentu dia bisa. Ada juga orang kalau menulis sangat luar biasa. Pokoknya baca tulisannya itu sangat dalam, sangat luar biasa. Mungkin ada di antara kita atau banyak di antara kita tidak setuju dengan beberapa pandangan Pak Azumardi ya. Pak Azumardi itu kalau menulis itu sangat dalam, luar biasa tulisannya. Tapi kalau beliau ceramah, mohon maaf saja banyak tidur. Orang memberikan kelebihan tertentu. Tapi Ajin misalnya, dia ceramah mungkin orang mendengarkan karena dia pintar melucu apa sebagainya itu. Tapi coba suruh nulis Ajin, tentu beliau bisa.
Maka pada kapasitas orang itu ada kelebihan-kelebihan tertentu. Dan kalau kita sudah mulai menemukan di mana kelebihan saya, di mana gift pemberian Allah kepada saya, mari kita maksimalkan. Ibu-ibu, bapak-bapak masing-masing punya pemberian Allah yang perlu disyukuri. Nah, kalau kita sudah menemukan itu, insya Allah itu sendiri sudah mendatangkan source of ketenangan, merupakan sumber ketenangan bagi kita. Tapi kalau selalu melihat apa yang Allah berikan pada orang, gelisah kita. Kenapa sih si anak bisa begitu? Kenapa sih dia punya itu? Kenapa sih begitu dia? Kita nggak bisa tidur sendiri. Apalagi kita juga ingin nurunin padahal kapasitas yang Allah berikan kepada kita memang nggak situ. Maka terjadi penyakit yang berbahaya dalam hidup ini. Itu yang disebut dengan penyakit hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hasad itu memakan seluruh kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar itu. Bukan hanya habis kayu bakar itu, tapi yang terpenting ia mendatangkan bara. Dan bara itu artinya gelorah yang tidak pernah mendatangkan ketentraman. Orang yang punya hasad itu nggak pernah tenang. Maka Bapak dan Ibu sekalian, syukuri apa yang ada. Allah yang memberikan demikian. Jangan apa yang ada pada orang lain. Yang keenam adalah, kemana saya tadi? Kita ini bertanggung jawab kepada dan bukan untuk. Paham maksud saya Bapak dan Ibu? Kita bertanggung jawab kepada pertama Allah dan kepada manusia. Tapi bukan untuk manusia. Nah, seringkali kalau ada orang melakukan kekurangan-kekurangan, seolah-olah kita yang bertanggung jawab. Sekali lagi bukan berarti kita tidak peduli sosial. Tapi ada exaggeration yang terjadi dalam hidup kita, di mana kita itu seolah-olah menjadi penanggung jawab orang lain. Menjadi penanggung jawab orang lain. Ada tetangga kita misalnya diberitakan demikian. Kita itu kita sendiri tidak bisa tidur. Kita pergi mencari betulkah, salahkah, betulkah gitu. Padahal Bapak dan Ibu sekalian, ada satu poin yang harus kita ingat bahwa dalam hidup ini we are responsible for ourselves. Di dalam bahasa Al-Quran dikatakan wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab akan kesalahan dan dosa-dosa orang lain. Makanya dalam Islam itu kan nggak ada dosa turunan itu. Bahkan anak yang bersalah orang tua juga terkadang nggak perlu merasa. Walaupun mohon maaf bukan berarti saya mengurangi pentingnya pendidikan ya. Demikian juga orang tua bersalah, anak juga tidak perlu. Jangan sampai saya masuk neraka karena orang tua saya salat. Asal sudah pernah diingatkan. Nah Bapak dan Ibu sekalian, saya nggak ingin menyeleweng mengenai ini. Artinya adalah terkadang kita terlalu distraktif dengan tanggung jawab orang lain. Terkadang mungkin bahasa Amerika itu benar juga perlu kita ingat-ingat walaupun tidak selalu benar. It's not your business. Oh si Anu itu kok nggak kerja di situ lagi? It's not your business. Kalau dia nggak kerja di situ ya mungkin nggak kerja lagi. Begitu. Nah terkadang kita cari sana kemari, kenapa, ada apa, penyebabnya apa, tujuannya apa, dasarnya apa, motivasinya apa. Semua kita cari. So what is your health business there? Nah Bapak dan Ibu sekalian, itu yang keenam ya. Dan yang ketujuh adalah do not be people pleasers. Jangan menjadikan manusia-manusia ini senang gitu. Bukan berarti kita tidak boleh menyenangkan orang. Sangat-sangat penting. Bahkan Rasulullah mengatakan mau menyenangkan Allah, senangkanlah sama manusia. Tapi maksud saya adalah ada orang yang fokusnya ini selalu menyenangkan orang lain saja. Tidak peduli apakah Allah senang atau tidak. Padahal Allah mengatakan kalau Allah senang kepada kita, insya Allah manusia akan senang kepada kita. Jadi dalam melakukan sesuatu dalam hidup ini, fokuslah pada kebaikan itu sendiri. Kalau kita sudah yakini bahwa apa yang kita lakukan itu baik, dan insya Allah sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya,
Continue it. Terus melangkah. Mungkin ada orang yang senang, ada orang yang kurang senang. That's the own matters. Itu urusan mereka. Ada sebuah kajian di Inggris mengatakan begini. Kalau kita memiliki teman 100, kemungkinan 4 golongan manusia yang menjadi teman kita. Yang pertama adalah yang senang kepada kita. Yang kedua adalah bisa senang, bisa terbalik, tergantung bagaimana suasana dan keadaan. Yang 20 lagi sebaliknya, orang yang sudah memang tidak senang. Yang 25 lagi, ya diantaranya bisa menjadi senang, bisa juga tidak, tergantung suasana juga. Nah, kesimpulan daripada research itu mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan tidak akan pernah kita menyenangkan orang 100%. Tidak akan pernah. Akan ada orang yang tidak senang dan bahkan mungkin mencari secara celah-celah untuk tidak senang. Nah, so itu kalau ini sudah terjadi, apa yang perlu kita lakukan? Jadikanlah yang di atas itu ridho. Keep focus dan cari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ke-9 Bapak dan Ibu sekalian adalah kesalahan itu beban. Itu beban. Kalau ada kesalahan kita kepada Allah, maka kita bertaubat. 10 hari yang akan datang ini disebut sebagai hari-hari maghfirah. Mungkin masa-masa yang lalu sengaja atau tidak, atau mungkin kita rasakan atau tidak, kita sadari atau tidak, pasti kita semua pernah melakukan dosa apapun bentuknya. Dan kalau dosa itu kita biarkan, itu akan menjadi beban. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-ithmu ma haka fi sadrik. Dosa itu adalah sesuatu yang selalu terbetik dalam hati. Orang yang berdosa itu nggak akan pernah tenang dan tidak akan pernah tidur nyenyak. Dan itulah salah satu hikmahnya kenapa Allah selalu membuka tangannya dalam bahasanya, dalam bahasa hadis, yabsutu yadahu, stretching his hands. Mengatakan begini, bukan hanya mengatakan silakan datang dan minta maaf, bukan, ampun. Tapi Allah sendiri mengatakan begini, mari, ini Syakir datang lagi. Mari, saya akan ampuni yang meminta ampuni. Allah membuka tangannya di malam hari bagi pendosa di siang hari. Allah membuka tangannya bagi pendosa siang hari di malam hari. Siap untuk mengampuni hamba-hambanya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, mari kita kurangi beban-beban kita kepada Allah. Sepada sama manusia, siapapun kita ada kesalahan-kesalahan. Kata-kata kita mungkin, pikiran-pikiran kita mungkin, iktikad kita mungkin, perbuatan kita mungkin. Selalu ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepada orang. Mari kita sama-sama meminta maaf dan saling memaafkan. Karena itu akan meringankan kita sendiri. Kalau kita simpan pada diri kita sendiri, itu beban. Itu menjadi beban. Maka kalau kita ingin tenang, bahagia dalam hidup ini, mari kita kurangi beban itu. Dosa dan kesalahan yang ada. Kalau kita simpan, itu akan menjadi beban. Dan bahkan itu akan mengantar kita kepada perilaku-perilaku yang, mohon maaf saja, terkadang tidak irasional lagi. Orang yang sudah terkungkung dengan dosa-dosa dan kesalahan, itu terkadang perlakuannya sudah kurang rasional. Karena semakin terbebani dia. Maka Bapak dan Ibu sekalian, wajar saja kalau dalam Al-Quran Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang yang selalu memberikan di jalan Allah baik dalam keadaan susah maupun mudah. Tapi yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Yang mampu menahan amarah. Yang mampu menahan amarah, bukan tidak marah. Tapi yang mampu tahan amarahnya. Kalau tidak marah, ada orang yang tidak pernah marah. Rasul itu pernah marah. Tapi bedanya adalah ketika Rasul marah, beliau itu menahan amarahnya dan beliau itu melampiaskan amarahnya dengan jalan positif. Apa jalan positif? Adalah wa'afina 'anil nas. Maafkan manusia. Nah, sekali lagi itu akan meringankan kita sendiri. Akan meringankan kita sendiri.